한광마을 웅산. Episode 4 diawali dengan kondisi dari kota Wungsan 23 tahun yang lalu. Yang mana setelah tambang ditutup, para warga mencari pelipur lara dengan cara mabuk-mabukan dan berjudi. Dan untuk sebagian warga yang kurang mampu, mereka meluapkan emosinya ke anak-anak dan istrinya. Di waktu ketika Jung Ho sedang berpatroli, dirinya melihat seorang istri yang mendapatkan perlakuan dari suaminya. Jung Ho hanya bisa memberi isyarat kepada warga-warga yang tertindas, jika dirinya selalu siap siaga untuk membantu. Di waktu tersebut juga, kita diperlihatkan dengan sosok mantis yang melihat penyiksaan sekaligus kebaikan dari Jung Ho. Diceritakan bahwa sang mantis mengetahui, jika sang suami dari istri tersebut sering menyiksa dengan cara menelep-nelepkannya ke dalam air. Dan karena hal tersebut, mantis membunuh sang suami dengan cara menenggelamkannya ke dalam bak mandi. Kembali ke masa sekarang. Di kantor dari Jung Ho, kita diperlihatkan dengan Nana yang sedang gumun tentang bagaimana Chansu dapat mengetahui tentang semua yang berhubungan dengan sang korban. Mulai dari dugaan korban di dalam air, ketika di rumah sakit. Dan juga dugaan tentang sebuah sumur, yang berhubungan dengan korban terakhir. Nampaknya mereka tidak menyadari, jika di balik itu semua, ada campur tangan dari mantis yang membantu. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan anak asuh dari sang kakek tua yang sedang melihat foto-foto pribadi milik sang kakek. Namun dari sisi sang kakek yang mengetahuinya, terlihat ekspresi dari sang kakek yang sedikit khawatir. Dan ternyata sang kakek tersebut, merupakan kakek kandung dari sang mantis sekaligus buyut kandung dari Chansu. Di sini sang buyut mencoba untuk menceritakan tentang kondisi dari mantis di masa lalu. Yang mana diceritakan setelah ibu dari mantis meninggal, sang kakeklah yang merawat mantis sampai tumbuh dewasa. Namun ketika itu, sang mantis meninggalkan sang kakek dan hidup dengan seorang lelaki yang mana merupakan sampah masyarakat. Dari sisi sang kakek sendiri, dirinya sering mengunjungi mantis hanya agar dapat mengetahui keadaannya. 나 옹졸한 사람 아니야. 이신아, 무슨 기분? Bahkan di saat sang ibu membunuh ayah dari Chansu, dirinya pun mengetahui akan hal tersebut. Namun sang kakek yang merasa kasihan terhadap mantis, dirinya pun tidak sanggup untuk melaporkannya kepada polisi. 애비가 돼서 자식이 생을 자수를 시키든지 아니면 신고를 하든지. Dan karena dosa menyembunyikan pembunuhan tersebut, sang kakek mencoba untuk menebusnya dengan mengasuh beberapa anak termasuk Chansu sendiri. Di sini sang kakek juga berpesan kepada Chansu agar jangan lagi menemui ibunya. Namun dari sisi Chansu sendiri, ia pun mengatakan bahwa dirinya harus bisa menangkap sang pembunuh peniru dari mantis. Setelah mendengar cerita singkat dari sang buyut, di sini Chansu langsung OTW menemui ibunya. Dengan memperlihatkan beberapa wajah dari tetangganya di masa lalu, Chansu meminta pendapat kepada sang mantis tentang siapa yang berkemungkinan mengetahui tentang kematian dari ayahnya dulu. Dari sisi sang mantis, ia pun menunjuk seorang pria bermuka penyok sang pemabuk berat. Namun bukan sang pria tersebut yang menjadi pelaku, melainkan di sini sang mantis lebih mencurigai anaknya yang bernama Minjai. Dari sisi Chansu sendiri, ia pun ingat dengan sosok dari Minjai. Sang mantis mengatakan bahwa sesaat setelah kematian dari ibunya Minjai, Minjai selalu mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Setiap kali Minjai bermain ke rumah dari mantis, mantis pun sering melihat akan kondisi dari Minjai yang dipenuhi luka sebab tindakan dari ayahnya. Dari sisi mantis yang selalu merawat Minjai, ia pun mencoba untuk menyelidikinya. Dan ternyata, luka-luka yang didapat dari sang ayah, oleh Minjai dibuat lebih parah sendiri. Tujuan dari hal tersebut, mantis mengetahui jika Minjai hanyalah sosok anak kecil yang menginginkan perhatian darinya. Dan karena beberapa kebaikan yang diberikan oleh mantis, diceritakan bahwa Minjai sudah menganggap mantis seperti ibunya sendiri. Awalnya otak dari Chansu belum bisa memahami tentang arti dari cerita ibunya. Namun di sini, ibunya mencoba untuk menjelaskannya secara perlahan. Sang mantis mengatakan bahwa kemungkinan besar jika Minjai meniru dirinya melalui berita yang tersebar ketika penangkapan terhadap dirinya. Sebelum pergi, di sini sang mantis kembali berkata kepada Chansu agar jangan membiarkan Guan hidup begitu saja. Bahkan sang ibu menawarkan diri untuk membunuhnya, jikalau Chansu tidak mampu untuk membunuh. 죽일까요? 내가 해. 일단 그 대상을 죽이고 뭡니까? 내 가족은 내가 지켜요.
Dari kecurigaan sang mantis tentang Min-jae, di sini ia pun mencoba untuk memberitahukan Jung-ho. Dari sisi Jung-ho, ia juga menyuruh kepada Chan-su agar merahasiakan tentang pembunuhan yang melibatkan ayahnya. Hal tersebut karena Jung-ho menyadari, jika kasus tersebut terbongkar, maka identitas dari mantis akan terbongkar. 붙인 거는 우리끼리만 알자고. 사건까지 추궁할 여유가 드문. Setelah mengabari Jung-ho, di sini Chan-su mencoba untuk menelpon sang istri. Namun dari sisi sang istri yang kini berada di Seoul, dirinya pun enggan untuk mengangkatnya. Diceritakan bahwa kedatangan dari Yeonju, dirinya ingin memastikan tentang kebenaran dari ibu Chan-su yang telah tiada. Setelah yakin akan ibu Chan-su yang benar-benar telah meninggal, di sini Yeonju tidak langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Dirinya bersama sang sahabat yang bernama Pak Inem, mencoba untuk melihat-lihat tempat tinggal dari Chan-su dulu. Di saat Chan-su memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut, dirinya dihadang oleh seorang kakek tua, yang mana itu adalah sang pemabuk yang pernah dikatakan oleh mantis. Di sini Pak Inem mencoba memberikan selembar uang, dengan harapan agar kakek tua tersebut dapat pergi. Namun di waktu itu, sang anak dari sang kakek tua datang. Sang anak tersebut meminta agar ayahnya mengembalikan uang yang ia dapat dari Pak Inem. Sang anak tersebut ialah Min-jae, sosok anak muda yang dicurigai oleh mantis sebagai pelaku peniru pembunuhan berantai. 죄송해요. 놀라셨죠? 정의신 씨 며느리세요? Di sini, Min-jae mengatakan jika dirinya amat dekat dengan ibu dari Chan-su. 너무 잘 알죠, 아줌마. 아버지가 약을 드셔야 돼가지고 진짜 죄송합니다. 다른 사람들 앞에서 망신 좀 주지 말라고! 미안해. Di saat Yeonju dan Pak Inem menunggu taksi lewat, yang sudah dipastikan amat lama, di waktu tersebut Min-jae menghampirinya. Di sini Min-jae menyodorkan sebuah foto dari ibu Chan-su yang ia miliki. Dari sisi Yeonju sendiri yang tidak pernah melihat sosok dari ibu mertua, ia mencoba untuk memfotonya. Setelah persekian detik dari Min-jae yang mengetahui jika taksi di tempat tersebut hanyalah mitos, ia pun menawarkan tumpangan kepada mereka. 하세요. Sampai pada akhirnya, Min-jae bertemu dengan Chan-su dan langsung mencoba untuk menyapanya. Namun dari sisi Chan-su sendiri, ia amat kaget dengan kedatangan dari istrinya bersama Min-jae. Hal tersebut karena seseorang yang ia curigai, mulai mendekat kepada kehidupannya. Awalnya Min-jae ingin langsung pergi, sebab Chan-su yang berpura-pura tidak kenal terhadap dirinya. Namun dari sisi Chan-su yang tidak ingin kehilangan target, ia pun menawarkan Min-jae untuk mampir sejenak ke rumahnya. 기억하네. 박민재 맞지? Di sini Chan-su mengabari Jung-ho untuk segera mencari nomor plat sekaligus lokasi dari garasi mobilnya. Diceritakan bahwa Min-jae merupakan seniman webtooner yang lumayan berbakat. 연포는 왜 갔어? 전화는 왜 안 받고? Dari sisi Yeojung, dirinya merasa aneh tentang ekspresi wajah dari Chan-su ketika berada di dekat Min-jae. Min-jae mencoba untuk mengungkit-ungkit tentang masa lalunya bersama Chan-su. Namun Chan-su yang terus-menerus mengatakan jika dirinya sudah tidak memiliki ingatan. Akhirnya Min-jae pun mencoba bertanya tentang ingatan dengan kasus seorang mantis yang pernah populer di desanya. Dari sisi Pak Inem yang amat kepo dengan cerita mantis, di sini Min-jae pun mencoba untuk menjelaskannya. Dari sisi Chan-su sendiri, ia amat khawatir jikalau Min-jae mengatakan tentang kebenaran dari seorang mantis yang mana merupakan ibu dari Chan-su. Namun di sini, nampaknya Min-jae hanya memberi isyarat kepada Chan-su jika dirinya mengetahui tentang persoalan seputar mantis. 경찰이니까. 왜 그런지 얼굴도 이름도 나온 게 없고 나도 알아. 아는데 사막의 아들이 더 궁금하긴 해. 지금 우리 나이일 텐데. Sesaat sebelum Min-jae meninggalkan rumah dari Chan-su, kita diperlihatkan dengan Jung-ho yang berhasil mendapatkan lokasi bagasi mobil dari Min-jae. 네, 다음에 또 놀러 오세요. Chan-su terus bertanya kepada Yeonju tentang alasan dirinya pergi ke tempat masa lalunya.
Meskipun Yeonju sudah melihat makam dari mertuanya, namun dirinya tetap merasa ganjal akan kebenaran dari mertuanya yang telah tiada. 그래서 싫은 거지. 자기가 가족에 대해서 숨기는 거랑 그 문제가 다 아이 갖는 거. 갑자기 그건 왜? 말 안 할 거지? Setelah dikirimi alamat bagasi mobil dari Minjae, di sini Chansu pun langsung OTW untuk menyelidikinya. Sedangkan dari sisi Minjae sendiri, dirinya mencoba untuk mengantarkan Pak Inem. Minjae yang menyadari jika si Pak Inem memiliki rasa kepadanya, ia pun tanpa berlama langsung mencoba untuk menyosornya. 우리 천천히 알아가요. Dari sisi Chansu yang sudah berada di lokasi dari bagasi mobil Minjae, ia juga menyadari jika tempat tersebut juga dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Namun yang menjadi pengaget di sini, Chansu mendapati sebuah miniatur tempat dan lokasi dari korban-korban milik Mantis. Chansu yang juga sudah mengetahui jika Minjae selalu mengintai keluarganya, ia pun memberitahukan hal tersebut kepada Jungho. Dari sisi Jungho sendiri yang mengetahui jika tindakan dari Chansu dapat membuat Minjae melarikan diri, ia pun menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun nampaknya, kehadiran dari Minjae menghentikan langkah dari Chansu untuk pergi. 너지. 둘이 안 맞지? 대답 좀 해줘. 건강해? Setelah Minjae berhasil dilumpuhkan, kini dirinya dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Namun dari sisi Minjae sendiri yang mengetahui jika Chansu tidak memiliki bukti, ia pun dengan santai menolak semua tuduhan yang diberikan. Di lain sisi, sang Mantis meminta sebuah obat kepada sang penjaga dengan alasan dirinya yang kurang sehat. Namun ternyata, kita hanya diperlihatkan dengan kecerdasan otak dari Mantis. Yang mana, dirinya menggunakan kapsul tersebut dan diisi dengan cairan dari kumbang minyak yang ia pelihara di atas balkon kamar mandi. Dengan cairan kumbang tersebut, sang Mantis mencoba untuk melumpuhkan sang penjaga yang bertugas. 정신 씨. 이게 무슨 짓입니까? Di rumah sakit, si Nana mencoba untuk menemui Guan dan mencari informasi penting yang mungkin ia miliki. Di saat Guan tersadar dan berpura-pura kesakitan, dirinya meminta kepada Nana agar melepaskan tali yang mengikat bagian perutnya. Tidak tahu sebab tulurnya Nana atau pintarnya Guan, di sini Guan pun dapat melarikan diri. Alasan dari Guan melarikan diri, dirinya menyadari jika sang Mantis akan membunuhnya sebab beberapa rahasia yang telah ia ketahui. Dari pelarian Guan, di sini Nana mencoba untuk menghubungi Chansu. Niat awal ingin menyelamatkan diri dari sang Mantis, namun dirinya tetap saja terkick dari bumi ini sebab mobil yang menabrak dirinya. Dari kematian Guan, di sini hubungan antara Chansu dan Nana terlihat menjadi renggang. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan sang istri idaman yang sedang bersih-bersih. Di waktu itu, Yeonju kedatangan seorang tamu. 누구세요? 안녕.